Shalom. Apakah Yesus diciptakan? Saudara, ada sebuah surat yang pendek yang diberikan kepada saya yang mengatakan demikian. Shalom. Ketika saya membaca surat Kolose 1 ayat 15, saya menjumpai kata yang suluk dalam ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama diciptakan. Apakah benar demikian? Saya memerlukan penjelasan dari Bapak Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk menjelaskan ini, ada baiknya saya membaca Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Saudara, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu pencipta? Apakah Yesus itu makhluk ciptaan atau diciptakan? Saudara, di tengah pengajaran yang diterima oleh jemaat Kolose yang menentang keunikan Yesus, Paulus perlu menegaskan kembali tentang siapakah Yesus. Mengapa Yesus dikatakan lebih utama dari segala yang ada? Dan apakah alasannya? Yang pertama, saudara, Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah, karena Dialah Allah. Dalam ayat 15 tadi, kata gambar dalam ayat 15 dari kata Yunani, kata eikon. Eikon. Jadi gambar di sini berarti Allah yang tidak kelihatan dinampakkan. Jadi Kristus itu adalah potret Allah. Kristus itu bukan sekedar manusia, tapi Dia adalah Allah yang sejati. Allah bukan hanya Allah yang transenden, sesuatu yang di luar batas pengetahuan dan kesanggupan manusia. Allah yang jauh di sana, Allah yang tinggi, begitu agung, begitu suci, begitu mulia. Tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang memiliki pribadi begitu nyata, Allah menjadi begitu dekat dengan umatnya. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi murid-murid secara khusus Filipus yang tidak mengenal Yesus itu. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang keberadaannya. Jadi pada waktu orang melihat Tuhan Yesus, artinya mereka juga sama seperti melihat Allah. Saudara, jadi Kristus adalah manifestasi Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Perhatikan, Dialah yang menyatakannya. Jadi ayat ini menekankan pewahyuan yang unik tentang Allah dalam Yesus orang Nazaret. Dia adalah pernyataan diri ilahi yang sepenuhnya dan satu-satunya. Mengenal Yesus berarti sama dengan mengenal Allah. Karena Yesus adalah pengungkapan diri tertinggi dari Allah Bapa. Tak ada pemahaman yang jelas mengenai ketuhanan di luar Dia. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Artinya, Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapa itu Allah. Saudara, yang kedua, Yesus adalah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika kita membaca ayat 15 tidak lepas dari ayat 16. Nah, saudara, artinya di sini kita melihat bahwa Dia tidak diciptakan.
Dan dia mendahului segala ciptaan yang ada. Tiada satupun ciptaan yang sama, bahkan lebih tinggi dari dia, karena dia adalah Allah. Dengan demikian, pengenalan kita kepada Allah yang tidak nampak menjadi nyata dan terselami. Karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia yang dekat dengan kehidupan manusia. Saudara, kita perhatikan ungkapan yang sulung dalam Kolose 1 ayat 15. Nah, ungkapan yang sulung menurut penganut Arianisme atau saksi Yehova, kata ini ditafsirkan sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya, Kristus merupakan makhluk pertama yang diciptakan. Apakah benar, saudara? Nah, kalau kita melihat dalam teks bahasa Yunani, sesungguhnya kata sulung dari kata prototokos dalam ayat ini memiliki arti sebelum segala sesuatu ada, Kristus itu sudah ada. Kata sulung, yaitu kata prototokos dalam bahasa Yunaninya, tidak menunjuk kepada urutan waktu atau urutan penciptaan, tetapi pada kualitas. Artinya, dia atau Yesus lebih mulia dari semua ciptaan. Nah, kata sulung di sini dari kata prototokos terdapat dua pengertian. Secara harafiah atau literal, dan yang kedua figuratif atau simbolis. Nah, saudara, arti literalnya Yesus disebut anak sulung Maria. Dalam Lukas 2 ayat 7, benar-benar Yesus adalah anak pertama dari Bunda Maria. Penyebutan tulah ke anak sulung di Mesir dan betul-betul anak sulung, anak pertama. Itulah arti literal. Yang kedua, arti figuratif. Efraim sebagai anak sulung dalam Yeremia 31 ayat 9b. Padahal sebenarnya Efraim adalah anak bungsu. Artinya dia adalah adik dari Manase. Bisa kita lihat dalam Kejadian 48 ayat 14. Daud disebut sebagai anak sulung dalam Mazmur 89 ayat 28. Padahal dia adalah anak bungsu dari Isai. Inilah makna figuratif. Dari kedua arti kata prototokos ini, manakah makna yang tepat? Ungkapan yang sulung dalam Kolose 1 ayat 15. Kunci jawaban terletak pada konteks dari ayat ini. Dalam Kolose 1 ayat 16, arti kedua atau figuratif menunjuk kepada makna keutamaan Kristus. Efraim walaupun bungsu, tapi dia lebih utama dari Manase. Demikian juga Daud. Ia adalah pribadi dan bukan dijadikan. Kristus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dia adalah yang terutama dari segala ciptaan. Dia menjadi pusat kehidupan ini. Yesus Kristus sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Ia berasal dari kekekalan hingga kekekalan. Tidak mempunyai permulaan dan tidak pula mempunyai akhir. Ia adalah Allah, dia tidak diciptakan, dan dia mendahului segala ciptaan yang ada. Saudara, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus ada sebelum segala sesuatu diciptakan, karena dia adalah sang pencipta. Bahkan sebelum Adam diciptakan, Tuhan Yesus itu sudah ada. Mari kita lihat Yohanes 8:58. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kata aku telah ada dari kata Yunani egoemi, itu artinya aku tetap ada. Nah, saudara, ini berarti Abraham tidak ada bersama dengan Allah pada awal segala sesuatu. Tuhan Yesus mengklaim bukan hanya bahwa dia berada pada waktu Abraham hidup, tapi juga bahwa ia adalah Yahweh, artinya Allah umat Israel. Tafsiran ini begitu jelas dan tidak dapat dihindari, sehingga mereka segera berusaha untuk menghukum dia dengan hukuman maut. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kita perhatikan kata pada mulanya. Kata pada mulanya ditulis dari kata Yunani enarche, ditulis tanpa artikel. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya awal daripada firman itu tidak ada titik mulanya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, itu ada, firman itu sudah ada. Hal ini menjelaskan tentang eksistensi sang firman.
Jadi sang firman itu bukan nongol saat Natal. Jadi sebelum Natal pun dia sudah ada. Nah saudara, perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kata adalah merupakan kata kerja bantu imperfect yang menyiratkan bahwa firman itu keberadaannya tidak ada titik berakhirnya. Artinya keberadaan yang menetap. Dia dahulu ada, sekarang ada, nanti ada, selalu ada, dan tidak pernah tidak ada. Karena dia adalah kekal. Dalam bahasa Ibrani, judul kitab Kejadian diambil dari kata pertama, yaitu pada mulanya. Kata beresit dalam bahasa Ibrani. Pasti dua kata pertama dalam Injil Yohanes pada mulanya dimaksudkan untuk mengingatkan para pembaca akan kata pertama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian menceritakan permulaan dari ciptaan Allah. Injil Yohanes menceritakan ciptaan baru. Ciptaan pertama terjadi karena Allah berfirman. Ciptaan baru juga terjadi karena firman Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam teks bahasa asli, Sark, menjadi daging. Siapa itu? Adalah Yesus. Namanya Yesus. Jadi firman itu namanya Yesus. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itu kekal. Dia dari dahulu, sekarang, dan nanti selalu bersama dengan Allah. Bahkan ketika berinkarnasi atau mengambil tubuh insani pun, tak mengurangi kebersamaannya dengan Allah, karena dia adalah Allah. Perhatikan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti dialah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang ketiga, Yesus adalah penguasa segala kuasa. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Perhatikan ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dialah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Tiada satu pun ciptaan yang sama bahkan lebih tinggi dari Yesus. Karena dia adalah Allah. Maka dialah penguasa sejarah manusia. Dan seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan ada dalam kuasanya dan diciptakan demi kemuliaan. Menyadari keunikannya yang memang tidak tertandingi oleh penguasa manapun, masihkah kita berpikir bahwa ada penguasa-penguasa baik yang hadir secara nyata dalam dunia maupun penguasa-penguasa di dunia yang tidak kelihatan berada di luar kedaulatannya? Saudara, sesungguhnya hanya Yesus, sang penguasa tunggal yang berdolat atas semua penguasa. Dia berkuasa dan menguasai segala bidang dalam kehidupan manusia. Maka siapapun kita, penguasa sekalipun tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan. Saudara, pengenalan kita terhadap Yesus akan mendorong kita untuk lebih mengutamakan. Karena itu, tempatkanlah Tuhan Yesus yang terutama karena Dia adalah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.